Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Stefan Liski dari Prodi Informatika Angkatan 2025. Kali ini saya akan menjelaskan eh, tugas praktikum week 9. Di sini ada 3 latihan eh, dan ada 3 tugas. Yang pertama di sini ada latihan 1, gitu. Sebelum kita masuk ke latihan 1, di sini di week 9 ini itu kita punya topik yaitu function dan parameter atau subroutine gitu. Pada praktikum ini saya itu mempelajari bagian dari sebuah program yang bisa dipecah menjadi beberapa fungsi yang lebih rinci, yang lebih kecil, sehingga program menjadi lebih terstruktur dan mudah buat dipahami, lebih mudah juga untuk dimengerti, dan juga lebih bisa, bukan, dapat juga digunakan kembali tanpa harus menuliskan kodenya berulang kali. Terus juga selain itu juga di praktikum ini juga membahas konsep penting dalam C, yaitu kayak sesuai namanya function prototype, function definition, eh, return value, pass by value, sama pass by preference yang pakai pointer gitu kan. Terus penggunaan array juga sebagai parameter fungsi gitu. Terus juga di sini saya akan menjelaskan latihan pertama, function prototype dan juga return value. Di mana latihan pertama ini ditujukan adalah untuk memahami struktur dasar fungsi. Itu di bagian paling atas dalam program terdapat dua prototype fungsi. Di sini dia ada void sapa pengguna dengan tipe data itu char. Yang kedua di sini ada integer, hitung kuadrat dengan tipe data itu integer gitu. Prototype ini berfungsi sebagai pemberitahuan kepada compiler gitu, bahwa nanti akan ada fungsi yang bernama sapa pengguna sama si hitung kuadrat. Hal ini menjadi sebuah hal yang penting karena si compiler ini membaca program ini dari atas ke bawah. Jadi jika fungsi dipanggil sebelum dikenali oleh si compiler duluan gitu, maka itu bakal error. Dia bakal bingung karena di atas nggak didefinisikan apa-apa gitu. Pada kita masuk fungsi yang pertama, di sini si void sapa pengguna. Di sini tipe datanya itu void. Eh, Fungsi ini itu cuma bertugas buat menampilkan pesan sapaan kepada pengguna. Sedangkan fungsi yang kedua itu integer, hitung kuadrat. Itu kan ini tipe data yang sesuai tadi integer. Artinya fungsi ini bakal mengembalikan sebuah nilai berupa bilangan bulat. Sekarang saya masuk ke alur programnya. Eksekusi program ini dimulai dari fungsi main. Ketika program dijalankan pertama kali akan muncul di sini tulisan si printf di sini akan memulai program. Kemudian program akan memanggil fungsi si sapa pengguna. eh Misalnya pada saat pemanggilan si string gitu kan, kita pakai body, dikirim sebagai parameter ke dalam fungsi gitu kan. Parameter tersebut diterima kembali oleh variabel si karakter nama gitu kan, yang ada di dalam fungsi. Selanjutnya fungsi akan menampilkan pesan si eh, halo halo Budi gitu kan. Halo Budi, selamat datang di praktikum gitu kan. Setelah itu alur program ini bakal kembali ke fungsi main, yaitu integer sama dengan 5. Itu kemudian hasil program itu bakal memanggil fungsi si integer hasil, eh, hitung kuadrat gitu kan. Dia bakal nilai 5 itu dikirim ke parameter bernama angka. Terus dalam fungsi ini terdapat perintah return angka kali angka gitu, karena nilai angka adalah 5, makanya fungsi akan menghitung 5 kali 5 itu sama dengan 25. Maka nilai 25 kemudian dikembalikan ke fungsi main menggunakan keyword return. Nilai tersebut bakal disimpan ke variabel hasil. Kemudian program bakal mencetak kuadrat 5, kuadrat dari 5 adalah 25. Lalu kita masuk ke latihan kedua. Di sini dia dibuka dengan void juga. Dia pakai dua void. Di sini
kita bakal pelajari dua cara pengiriman parameter di dalam bahasa C, yaitu pass by value sama pass by reference. Di mana dia punya dua fungsi di sini, ada tukar value sama tukar reference. Keduanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menukar nilai dua variabel. Namun cara kerjanya berbeda, sorry. Di mana fungsi yang pertama di sini tukar value, di mana parameter ini diterima dalam bentuk nilai biasa. Misalnya di dalam main itu terdapat x-nya sama dengan 10, y-nya sama dengan 20. Maka ketika kita panggil fungsinya di sini itu x, y, maka nilai x akan y bakal disalin ke variabel baru yang bernama a dan b. Artinya a dan b itu adalah sama dengan a-nya 10 dan b-nya 20. Ketika proses penukaran ini terjadi, yang berubah hanyalah a dan b. Karena variabel aslinya itu x dan y itu nggak berubah sama sekali. Karena ini dikirimkan hanya salinan aslinya, terus juga inilah yang disebut dengan pass by value. Berbeda dengan fungsi yang kedua, di sini kita pakai void to reference. Ini merupakan sebuah pointer di mana saat fungsi ini dipanggil, si to reference ampersand x dan ampersand y, yang dikirim bukan oleh variabelnya tapi alamatnya, karena dipakai ampersand di sini kan, dipakai ampersand di sini, maka yang dikirimkan adalah alamatnya. Kalau yang kita tahu kan, kalau misalnya ampersand itu digunakan buat mengambil alamat memori kan, misalnya ampersand a, berarti nilai alamat memori a itu yang bakal diambil gitu kan. Terus di sini fungsi yang digunakan itu adalah di operator reference itu di sini bintang A sama si bintang B. Ini untuk mengakses isi alamat memori tersebut. Karena yang dimodifikasi adalah data asli di memori gitu. Maka setelah fungsi ini selesai dijalankan, nilai X dan Y-nya benar-benar udah bakal berubah. Jadi awalnya nilai X-nya awalnya 10, 20, X-nya 10, Y-nya 20. Pada saat setelah itu terjadi, X-nya bakal menjadi 20 dan Y-nya bakal menjadi 10. Kita masuk ke latihan yang ketiga. Di sini dia pakai 2 foot lagi, dia pakai dua fungsi lagi. Kita bakal belajar tentang array yang dikirim ke dalam fungsi. Program ini punya array di sini kan, si integer, dia punya 5 data, panjang array-nya itu 5. Terus dia punya dua fungsi di sini, si cetak array sama si lipat ganda. Dimana fungsi yang pertamanya di sini untuk menampilkan si array gitu kan. Prototipe-nya adalah void cetak underscore array, di mana si parameter terdapat di parameter array ini terdapat di keyword si cons. Di mana penggunaan cons ini menunjukkan bahwa fungsi ini hanya boleh buat membaca si array, isi si array-nya aja, nggak bisa buat mengubah datanya. Fungsi yang kedua di sini kan selipat ganda, lipat gandakan array kan. Dimana fungsi ini fungsinya buat mengubah si isi array-nya. Di dalam pengurangan ini terdapat perintah array mana dia? Array sama dengan array bintang 2. Artinya setiap elemen array bakal dikalikan 2. Sebelum fungsinya dipanggil kan isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Setelah fungsi ini dijalankan, itu bakal menjadi 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 2 itu 6, 4 kali 2 itu 8, 5 kali 2 itu 10. Maka hasilnya ntar bakal jadi 2,4, 6, 8, 10. Lalu kita masuk ke tugas yang pertama. Dimana di tugas pertama ini kalkulator modular gitu kan. Konsep kalkulator sederhana aja menggunakan konsep fungsi, di mana program menyediakan 4 operasi matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Masing-masing operasi ini dibuat dengan fungsi yang berbeda. Misalnya contohnya yang
float tambah, float A, float B digunakan buat khusus buat penjumlahan. Sama halnya juga di sini kita gunakan kurang, kali, sama bagi. Eh, Kelebihan dari cara ini adalah program menjadi lebih modular gitu kan. Terus fungsi fungsi main juga nggak perlu buat mengetahui bagaimana proses perhitungan dilakukan. Main cuma bertugas buat menerima input dari pengguna dan memanggil fungsi yang sesuai. Hal ini juga sesuai dengan konsep divide and conquer yang menjadi tujuan utama dari praktikum kita, di mana masalah besar ini dipecahkan menjadi beberapa masalah kecil yang masing-masing menjadi tugas khusus. Dia bakal menerima input di sini di program utama di main. Eh, Kalau misalnya ntar dia masukinnya penjumlahan, dia bakal langsung masuk ke float yang penjumlahan, kurang, kali, dan bagi. Di sini dia bakal nge-return semua nilainya. Lalu kita masuk ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua ini berbicara tentang kalkulasi lingkaran. Di mana tugas kedua saya menerapkan konsep bypass reference, di mana program ini menghitung dua hasil sekaligus, yaitu luas lingkaran sama keliling lingkaran. Di mana biasanya fungsinya ini hanya dapat mengembalikan satu nilai menggunakan return. Namun pada kasus ini diperlukan dua hasil sekaligus, yaitu digunakan pointer. Prototype fungsinya di sini itu ada si void hitung lingkaran, float jari-jari, float luas, sama si keliling. Parameter luas dan keliling ini menerima alamat memori dari variabel dari fungsi main. Kemudian hasil perhitungan ini bakal dimasukkan ke simpan misalnya ke si luas dan si keliling. Dengan cara ini fungsinya itu bisa menjadi lebih dari satu output. Ini tugas ketiga ini tentang statistik array, di mana ini merupakan kombinasi dari semua dari ya beberapa materi yang kita pelajari gitu kan, di mana program ini meminta menggunakan 5 angka dalam array, kemudian fungsi di sini kita void cari underscore statistik, di mana digunakan ini buat mencari 3 informasi sekaligus gitu kan, nilai minimum, maksimum, dan nilai rata-rata. Si array-nya ini bakal dikirimkan menggunakan sequence integer array, karena fungsi ini cuma bisa membaca data. Kemudian hasil minimum, maksimum, dan rata-rata dikembalikan melalui parameter pointer. Dan begitu satu fungsi ini bisa menghasilkan output banyak sekaligus. Misalnya kayak contohnya kita memasukkan 10, 20, 30, 40, 50. Maka program akan menghasilkan nilai minimumnya 10, nilai maksimumnya 50, dan rata-rata bakal menjadi 30. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih.